Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Firmanto Novia Suwanda. Saya sebagai Kepala Seksi Penyuluhan di Balai BP2 SDM 5 yang berada di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Adapun beberapa tugas daripada BP2 SDM 5 sebagaimana disampaikan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025, ada 13 fungsi yang harus dilaksanakan oleh BP2 SDM 5. Adapun saya sebagai Kepala Seksi Penyuluhan yang mempunyai tugas memimpin, koordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penyuluhan kehutanan di wilayah kerja Balai BP2 SDM 5 yang meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Sebagaimana pada pasal 4 ayat 8, Kepala Seksi Penyuluhan tersebut meliputi tugas melakukan penyuluhan kehutanan, pemantauan dan supervisi pelaksanaan penyuluhan kehutanan, pelaksanaan fasilitasi generasi pelestarian hutan di wilayah kerja, pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus atau KDTK untuk pendidikan dan pelatihan kehutanan, fasilitasi, pelaksanaan, pemetaan kompetensi sumber daya manusia, aparatur dan non-aparatur pada wilayah kerja, dan fasilitasi penyusunan standar kompetensi sumber daya manusia, aparatur dan non-aparatur, dan fasilitasi pelaksanaan dan penilaian kompetensi. Di Balai BPDOC Wilayah 5, atasan langsung saya adalah Kepala Balai BPDOC Wilayah 5 dijawab oleh Pak Arifari Fadi, dan kan level saya sebagai pengawas, sebagai Kasubag TU Pak Luxman, dan satu lagi ada sebagai Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Pelatihan Henry. Dan juga di bawah saya ada beberapa jabatan fungsional tertentu. Pemimpinan adalah suatu upaya penggunaan jenis pengaruh dan paksaan untuk memotivasi orang mencapai tujuan. Pemimpinan selalu melibatkan pengikut sehingga memotivasi pengikut melalui kebutuhannya menjadi hal penting, karena ketika Anda ingin menjadi pemimpin, tetapi perkembangan dua kepemimpinan terbangun dengan proporsi atensi yang cenderung lebih berbobot kepada pemimpinnya daripada kebutuhan pengikutnya. Kita sebagai anak bangsa mengacu pada silsilah yang ada pada Pancasila, kepemimpinan Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, akan menciptakan pemimpin yang memiliki sifat yang religius yang baik. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, akan menciptakan pemimpin yang sadar betul, artinya keadilan bagi seluruh rakyat di negeri ini. Tidak ada satupun yang memiliki keistimewaan mata hukum atau kebijakan yang dibuat. Sila ketiga, Kesatuan Indonesia akan menciptakan pemimpin yang mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongannya. Sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan dan perwakilan akan menciptakan pemimpin yang memiliki jiwa kerakyatan yang tinggi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan menciptakan pemimpin yang kuat, yang adil, dan inklusif kepada siapapun. Nilai bela negara meliputi ruang lingkup nilai dengan rincian penjelasan sebagai berikut. Cinta tanah air yang tumbuh dari hati yang paling dalam tiap warga negara Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara, rasa cinta tanah air yang tinggi, dan tiap warga negara perlu ditopang dengan sikap kesadaran berbangsa yang selalu menciptakan nilai-nilai kerukunan, kesatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan masing-masing, serta sikap kesadaran bernegara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, ia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara terbukti telah ampuh dalam menjamin kelangsungan hidup negara Kesatuan Republik Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang keempat, dalam berkorban untuk bangsa dan negara.
Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan dan mempertahankan dirinya hingga saat ini adalah tekad para pejuang bangsa yang rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Yang kelima, kemampuan bela negara. Kemampuan awal bela negara dari tiap warga negara diartikan sebagai potensi dan kesiapan untuk membela aksi negara sesuai dengan profesi dan kemampuannya di lingkungan masing-masing atau di lingkungan publik yang memerlukan peran serta dalam upaya membela negara. Keenam, semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Semangat untuk mewujudkan cita-cita bangsa merupakan sikap dan tekad kebangsaan yang dilandasi oleh tekad persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan cita-cita bersama. Balai BPDUSDM 5 memiliki peran strategis dalam pengelolaan hutan dengan tujuan khusus yang kita sebut KHDTK. BPDUSDM Wilayah 5 bertanggung jawab mengelola 4 KHDTK, yaitu KHDTK Lohaur seluas 4.310 hektar di Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur. Yang kedua, KHDTK Sebulu seluas 2.960 hektar di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Yang ketiga, KHDTK Labanan seluas 4.268 hektar di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan KHDTK Sangai seluas 630 hektar di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Adapun yang menjadi hambatan, saya sampaikan dalam hal ini, yaitu beberapa akar penyebab yang menjadi fokus perbaikan, yaitu meliputi tata kelola kelembagaan pasca transisi HDTK yang belum sepenuhnya optimal. Kedua, keterbatasan SDM dan anggaran dibandingkan luas wilayah pengelolaannya. Yang ketiga, belum adanya sistem monitoring dan pengelolaan kawasan yang terintegrasi berbasis digital. Keempat, kolaborasi dengan pemangku kepentingan belum terstruktur secara berkelanjutan. Kelima, belum optimalnya penerapan kepemimpinan transformasial yang mendorong inovasi dan perubahan organisasi. Adapun beberapa solusi untuk menyelesaikan ini adalah sebagai berikut. Pertama, untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan beberapa strategi yang dapat dilaksanakan antara lain. Bangun tata kelola organisasi yang berintegrasi dan akuntabel melalui penyusunan SOP, standar operasional prosedur, penguatan pengendalian internal, penerapan manajemen resiko, serta pengambilan keputusan yang transparan dan berbasis data. Yang kedua, tingkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pembinaan, coaching, mentoring, dan pengembangan teknis, potensi teknis maupun manajerial sehingga seluruh pegawai memiliki kemampuan yang adaptif dalam pengembangan teknologi dan kebutuhan organisasi. Tiga, mengembangkan kepemimpinan kolaboratif dengan memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat, dunia usaha, PT Kementerian Kehutanan lainnya, serta pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan HDK dan penyelenggaraan pelayanan. Empat, dorong transformasi digital melalui pengembangan sistem informasi, pengelolaan karyatika, digitalisasi kawasan, pemanfaatan teknologi geospasial, dashboard monitoring kinerja, serta layanan administrasi yang lebih cepat, mudah, dan transparan. Kelima, tingkatkan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan prinsip pelayanan prima yang cepat, tepat, mudah, transparan, responsif, serta berorientasi pada keputusan masyarakat dan penggunaan layanan melalui evaluasi perbaikan berkelanjutan. 6. Memperkuat budaya berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sebagai nilai dasar ASN dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. 7. Mengoptimalkan pengelolaan KDTK secara berkelanjutan melalui penguatan fungsi pelindungan kawasan, monitoring berbasis teknologi, peningkatan efektivitas kawasan untuk pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan model kemitraan yang mendukung konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.